Tanah Perdikan Sembojan. Seri 1 Suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 64. Saruju dan Damar masih akan membantah. Mereka melihat 1000 macam persoalan yang terbentang di hadapannya. Namun orang itu telah memotongnya. Aku tahu bahwa kau telah memperhitungkan segalanya dengan terlalu cermat, sehingga kau menjadi ragu-ragu untuk menentukan langkah. Tetapi agaknya berbeda dengan Kirangga dan Nyi Wiradana. Tahap yang harus dilalui itu harus dilakukan secepatnya, apapun yang akan terjadi kemudian. Tugasmu adalah menyelesaikan anak itu. Kau tidak usah berpikir setelah itu lalu apa dan bagaimana. Orang lain akan memikirkannya dan orang lain pula yang akan memecahkannya. Kau bukan pemimpin tertinggi yang berhak menentukan langkah-langkah kita sampai pada tahap yang terakhir. Landasan kita sekarang adalah risang harus tidak ada. Yang ada kemudian tinggal puguh saja. Itu saja. Saruju dan Damar menarik nafas dalam-dalam. Beberapa orang berjalan di dekatnya hilir mudik. Untunglah tidak ada anak muda yang melihat mereka dan mendekatinya meskipun mereka menyangka bahwa yang dibicarakannya adalah keris yang dibawanya itu. Nah, berkata orang itu. Semuanya telah jelas bagi kalian berdua. Jangan mempersoalkan 1000 macam masalah yang belum tentu akan terjadi atau yang telah diperhitungkan oleh orang lain. Sekali lagi, tugasmu membunuh risang. Tidak lebih. Saruju dan Damar mengangguk-angguk. Mereka sadar bahwa mereka tidak akan dapat berbantah. Karena itu, maka Saruju pun berkata, "Baiklah. Kami mengerti. Kami akan segera melakukannya. Kami sekarang sudah mendapat kesempatan berada di lingkungan para petugas di rumah pemangku jabatan kepala Tanah Perdikan itu. Kami akan segera mencari kesempatan itu meskipun dengan demikian akan merenggut nyawa kami." "Bagus," berkata orang itu. "Singkirkan perhitungan dan kecemasanmu tentang langkah-langkah berikutnya. Kau hanya mendapat satu tugas. Dan tugas itu harus kau lakukan dalam waktu dekat. Selambat-lambatnya dalam batas waktu sampai akhir bulan berikut nanti." Wajah kedua anak muda itu menegang. Dengan cemas Damar bertanya. "Hanya sampai akhir bulan berikut nanti? Jadi tidak ada 2 bulan?" Orang yang menghubunginya itu mengangguk. Katanya, "Ya, hampir 2 bulan. Tetapi bukankah waktu itu cukup panjang? Kau hanya memerlukan 1 loncatan dan menikamnya. Kemudian melarikan diri. Nah, bukankah waktu yang sesungguhnya kau perlukan hanya sekejap saja?" "Ya," jawab Saruju yang tersinggung. "Apalagi jika diucapkan dengan mulut. Tidak dilakukan dengan sikap dan langkah. Tetapi batas waktu itu perlu bagi kalian," berkata orang itu. "Jika tidak, maka kalian akan dapat berbuat seenaknya, tanpa batas. Kalian hanya menikmati bekal yang kalian sembunyikan di luar Tanah Perdikan ini. Kau habiskan bekal itu untuk keperluan keluarga kalian, sementara itu tugas yang harus kalian emban tidak pernah kalian lakukan." "Gila," geram Damar. "Lihat sendiri ke tempat kami menyimpan bekal itu. Bekal itu masih hampir utuh. Kami tidak dapat mempergunakannya, karena kami tidak mau dicurigai. Kami baru akan mempergunakannya setelah tugas kami selesai." "Bagus," berkata orang itu. "Karena itu, selesaikan tugas itu. Lalu kau dapat memberikannya kepada keluarga kalian." "Baik," berkata Saruju. "Namun kami berhak untuk mencari jalan agar dalam tugas tersebut kami sempat menyelamatkan diri. Kami tidak harus mati bersama anak itu." "Tentu," berkata orang itu. "Kalian dapat membunuhnya dari jarak jauh. Dengan sumpit yang agaknya pernah kalian pelajari atau dengan apa saja. Kami akan kembali ke sarang kita sebelum waktu itu habis," berkata Saruju. "Nah, begitulah. Kalian masih tetap prajurit pilihan yang tidak terguncang oleh keadaan betapapun baiknya," berkata orang itu. Tetapi kemudian katanya dengan nada berat. "Tetapi masih ada yang harus aku sampaikan." "Apa?" bertanya Saruju. "Sebenarnya sulit bagiku untuk mengatakannya. Tetapi justru aku merasa bahwa kalian harus mengetahuinya," berkata orang itu pula dengan ragu. "Katakan," desak Damar. "Jangan seperti orang berteka-teki pula." Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun beringsut mendekat sambil memandang orang yang lalu lalang di sekitar mereka.
Beberapa langkah di dekat mereka seorang penjual ramuan jamu telah dikerumuni oleh para pembelinya sehingga penjualnya tidak nampak lagi. Katakan, desak Damar tidak sabar lagi. Orang itu memang nampak ragu-ragu. Dengan nada rendah ia berkata, "Bukan maksudku. Aku hanya menyampaikan perintah saja. Jika aku mengucapkannya, bukan berarti bahwa aku sependapat dengan bunyi perintah itu." Saruju dari Damar menjadi semakin berdebar-debar, sementara itu orang itu pun kemudian berkata, "Anak-anak muda, Kirangga Gupita dan Nyi Wiradana telah menjatuhkan perintah yang terasa sangat pahit. Kalian memang harus melakukan tugas kalian selambat-lambatnya akhir bulan berikut nanti. Itu adalah perintah wajar. Namun ada ancaman yang membayangi perintah itu." Orang itu berhenti sejenak. Disekanya keringatnya di keningnya. Bagaimanapun juga ia mengatur perasaannya, namun terasa berat juga mengucapkan, "Anak-anak muda, Kirangga dan Nyi Wiradana telah mengancam kalian, jika kalian terlambat melakukan perintahnya, maka setiap sebulan kelambatan, seorang di antara keluarga kalian akan diambilnya." Diambilnya, wajah Saruju dan Damar menjadi merah. "Apa maksudmu?" "Bukan maksudku. Aku hanya menyampaikannya," jawab orang itu. "Jika kalian terlambat maka setiap bulan seorang di antara keluarga kalian akan menjadi tanggungan. Orang itu akan disingkirkan. Kirangga dan Nyi Wiradana akan mulai dari adik-adik kalian. Baru yang terakhir orang tua kalian dan kakek kalian. Jika seorang sebulan maka 10 bulan kelambatan, habislah keluarga kalian berdua." Gia, Damar hampir berteriak. Namun orang itu sempat menahan. "Jangan kau biarkan gejolak perasaanmu. Kita berada di pasar." Wajah Damar telah membara. Keris di tangannya menjadi gemetar. Namun orang itu berkata, "Yang berada di tanah perdikan ini bukan hanya aku sendiri." Damar menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu orang itu berkata, "Sudah aku katakan. Sama sekali bukan niatku. Juga sudah aku katakan, jika aku mengucapkannya bukan berarti bahwa aku sependapat dengan cara ini. Tetapi perintah ini justru harus kau dengar agar kau dapat mengatur diri. Mengatur perasaan dan lebih baik jika semuanya itu tidak terjadi." Saruju tidak berkata sesuatu. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Terasa bahwa kaki dan tangannya memang telah terbelenggu dan tidak mungkin akan terlepas lagi. Ternyata bahwa Saruju lebih berhasil menguasai perasaannya daripada Damar yang hampir meledak. Bahkan dengan nada dalam Saruju kemudian berkata, "Kau tidak bersalah. Aku justru mengucapkan terima kasih bahwa kau telah memberitahukan ancaman itu kepada kami. Agaknya memang lebih baik bagi kami untuk lebih cepat mengetahui. Tetapi yakinkan Kirangga dan Nyi Wiradana bahwa kami akan menyelesaikan tugas kami sebelum batas waktu itu datang. Langkah-langkah kami sudah mendekati langkah akhir yang menentukan. Kepercayaan yang sangat kami perlukan dalam tugas ini telah kami dapatkan." "Baiklah anak-anak muda," berkata orang itu. "Lakukanlah tugas kalian sebaik-baiknya. Aku masih akan selalu menghubungi kalian. Jika kalian memerlukan bantuan, katakanlah dengan terus terang agar aku dapat mempersiapkan sebaik-baiknya. Sebenarnya menurut pengamatanku, suasana di tanah perdikan ini akan membantu kalian. Tanah perdikan ini terasa menjadi tenang dan dengan demikian mereka sudah mulai menjadi lengah dan tidak mengira hal yang akan kalian lakukan itu terjadi." Saruju dan Damar mengangguk-angguk. Sebenarnya lah mereka memang tidak akan mempunyai pilihan lain. Mereka harus melakukannya. Memang ada sepercik penyesalan bahwa mereka tidak memisahkan diri saja dari Kirangga dan Nyi Wiradana sebagaimana dilakukan oleh sebagian dari kawan-kawannya yang telah menyerah lebih dahulu. Mereka justru dapat menikmati ketenangan tanah perdikan itu tanpa dibayangi oleh kuasa Kirangga Gupita dan Nyi Wiradana. Bahkan ancaman untuk membunuh seluruh keluarga. "Apakah kalian masih ragu-ragu?" tiba-tiba saja orang yang datang itu bertanya ketika dilihatnya kedua anak muda itu merenung. Saruju menarik nafas dalam-dalam. Jawabannya, "Bukan menyesal. Tetapi aku mulai memperhitungkan waktu sebaik-baiknya." "Nah," berkata orang itu, "aku minta diri. Aku harus melaporkan pertemuan ini kepada Kirangga dan Nyi Wiradana." Saruju dan Damar mengangguk kecil. Dengan nada rendah Damar berkata, "Beri kami petunjuk-petunjuk berikutnya."
Tentu, meskipun mungkin bukan aku sendiri yang akan datang kemari, berkata orang itu. Saruju dan Damar kemudian beringsut pula ketika orang itu kemudian meninggalkan mereka. Kita berpisah di sini, berkata Saruju. Kita akan bertemu dan berbicara pada kesempatan lain. Kita akan menjadi serigala di antara domba-domba yang hidup tenang dan damai di padang rumput yang menjadi semakin subur. Damar menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian menyarungkan kerisnya dan membiarkan Saruju memasuki keramaian pasar yang riuh. Sementara Damar sendiri berjalan termangu-mangu dengan langkah yang goyah. Kepalanya rasa-rasanya menjadi pening dan jantungnya berdebaran semakin cepat. Hampir di luar sadarnya, maka Damar telah memasuki sebuah warung di pinggir pasar itu dan memesan minuman panas. Kau nampak pucat, sapa pemilik warung yang sudah dikenalnya itu, seorang perempuan yang gemuk. Apakah kau sakit? Aku merasa agak pening, jawab Damar. Karena itu aku singgah. Jika aku minum minuman hangat aku kira tubuhku akan menjadi segar lagi. Perempuan gemuk itu dengan cekatan telah menyiapkan minuman panas bagi Damar. Kemudian mempersilakannya. Minumlah. Mumpung masih panas. Wedang jahe itu akan membuat tubuhmu menjadi hangat. Damar menghirup wedang jahe sehingga semangkuk penuh telah dihisapnya. Setelah makan beberapa potong makanan, maka ia pun kemudian meninggalkan warung itu setelah membayar harganya. Namun kepalanya masih juga tetap pening. Jantungnya masih terasa berdebar-debar. Ketika ia memasuki halaman rumahnya, dilihatnya kedua adiknya justru siap untuk pergi. Mereka telah melintasi pendapa dan menuju ke pintu regol halaman. Kau akan kemana? Bertanya Damar yang berpapasan dengan kedua adik perempuannya di regol. Ke pasar Kang, jawab salah seorang dari kedua adiknya. Biung tidak dapat pergi berbelanja sekarang karena kepalanya terasa pening. Kamilah yang akan membeli keperluan kita hari ini. Damar memandang kedua adiknya dengan tatapan mata yang aneh. Namun kemudian ditepuknya bahu kedua adiknya itu sambil berpesan. Berhati-hatilah. Kedua adiknya itu mengangguk. Mereka menjadi heran melihat tingkah laku kakaknya. Namun sebelum salah seorang di antara mereka bertanya, Damar berkata, aku juga pening seperti Biung. Mungkin kami terkena penyakit yang sama. Oh, adiknya yang besar mendekatinya. Kakang juga sakit? Hanya sedikit. Tetapi tidak apa-apa, berkata Damar kemudian. Sementara, adiknya yang kecil bertanya, apakah kakang perlu minuman panas dahulu? Biarlah kami berangkat nanti. Pasar itu tentu masih ramai. Tidak, jawab Damar. Aku sudah membeli di warung bibi gemuk itu. Pergilah. Jangan lupa, beli ikan lele. Heh, bukankah kau sudah diajari Biung membuat pecel lele? Adiknya yang besar tersenyum. Katanya. Tepat seperti pesan ayah. Aku akan membeli serenteng ikan lele. Damar pun tersenyum pula. Dipandanginya adiknya yang kemudian keluar regol. Bahkan beberapa langkah ia mengikut di belakang sampai Damar itu berdiri lagi di regol halaman rumahnya. Namun tiba-tiba saja wajahnya terasa menjadi tegang. Jantungnya bagaikan akan meledak ketika ia melihat orang yang menemuinya di pasar itu melangkah mendekatinya. Kau di sini, geram Damar. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Sayang sekali. Kedua adikmu ternyata gadis-gadis yang akan tumbuh menjadi perempuan yang cantik. Jika kau gagal, siapakah yang sampai hati untuk menyelesaikannya? Dada Damar terasa menggelegak. Hampir saja ia meloncat mencekik orang itu. Untunglah bahwa ia masih sempat menahan dirinya. Bahkan ia pun kemudian menyadari bahwa orang itu pun merasa betapa berat hatinya menyampaikan perintah itu kepadanya. Betapa kasar dan liarnya orang itu, ternyata padanya masih juga terdapat perasaan iba dan kasihan. Damar menarik nafas dalam-dalam, seakan-akan ia ingin mengendapkan perasaannya yang sedang bergejolak. Hampir di luar sadarnya ia memandang kedua adiknya yang berjalan menjauh. Terbayang di rongga matanya, adik-adiknya itu diseret oleh orang-orang yang lebih buas dari orang yang datang kepadanya itu. Kedua adiknya yang tidak bersalah itu kemudian dibunuh dengan cara yang keji tanpa belas kasihan. Jantung Damar bagaikan pecah karenanya. Namun ia pun kemudian terkejut ketika orang yang termangu-mangu itu berkata,
Damar, aku ikut berharap agar kau dapat melakukan tugasmu dengan baik agar kedua adikmu dan sanak kadangmu selamat. Lebih baik anak Iswari itu yang mati daripada salah seorang keluargamu. Damar mengangguk. Namun ia tidak menjawab sepatah kata pun. Baiklah, aku minta diri, berkata orang itu kemudian sambil melangkah pergi. Sesaat Damar memandangi langkah orang itu. Semakin lama menjadi semakin jauh. Sementara itu kedua adiknya sudah tidak nampak lagi karena hilang ditelan kelak jalan. Tiba-tiba saja Damar telah didorong oleh kecemasannya tentang kedua adiknya. Ia pun tiba-tiba telah melangkah lagi menuju ke pasar. Tetapi ia tidak menempuh jalan yang dilalui orang yang datang kepadanya itu. Dengan melalui jalan-jalan setapak ia telah memintas agar adiknya tengah dibayangi oleh bahaya yang tidak akan dapat dielakkannya. Karena itu, maka ia pun telah didera oleh kecemasan, yaitu untuk menyusul adiknya. Dengan melalui jalan-jalan setapak ia telah memintas agar ia dapat mendahului orang yang datang kepadanya itu dan mendahului pula kedua adiknya. Sebenarnya lah Damar memang lebih dahulu mencapai regol pasar. Untuk beberapa saat ia menunggu. Baru kemudian ia melihat kedua adiknya itu datang mendekati regol. Damar menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak sampai hati untuk membiarkan kedua adiknya itu berbelanja untuk keperluan mereka sehari-hari tanpa pengawasannya meskipun ia tahu ancaman itu baru akan berlaku secepatnya hampir 2 bulan mendatang. Kedua adik Damar itu terkejut ketika mereka melihat Damar justru sudah berada di regol pasar. Dengan serta-merta adiknya yang kecil bertanya, "Kakang sudah ada di sini?" Damar mencoba tersenyum. Sementara adiknya yang lain bertanya pula, "Apakah ada pesanan kakang yang terlupa?" "Aku hanya ingin melihat apakah kalian tidak lupa membeli pesananku dan kebetulan juga pesanan ayah," jawab Damar. "Tentu tidak," jawab adiknya yang besar. "Marilah kita berbelanja bersama," berkata Damar. "Ah, tidak pantas seorang laki-laki pergi berbelanja," berkata adiknya yang kecil. "Aku tidak pergi berbelanja. Aku hanya mengikuti saja kalian berdua berbelanja," berkata Damar. Kedua adiknya tidak menolak ketika kemudian Damar mengikuti mereka berputar-putar di dalam pasar. Namun kedua adiknya itu sama sekali tidak mengetahui perasaan yang bergejolak di hati Damar. Bahkan keduanya tidak tahu bagaimana Damar sekali-sekali menggeretakkan giginya menahan gejolak di dalam dadanya itu. Namun Damar itu menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat Saruju justru masih berada di pasar pula. Ia duduk di depan perapian seorang pandai besi di sudut pasar itu. Pandai besi yang lain dari pandai besi yang sudah disinggahinya sebelumnya. "Kenapa kau di situ?" bertanya Damar. Saruju menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kemudian ia berdesis. "Aku gelisah sekali." "Dan apa yang kau lakukan?" "Mengawani kedua adikku berbelanja, karena biungku sedang sedikit pening," jawab Damar. "Aku tidak dapat membiarkan mereka pergi berdua saja." Saruju mengerutkan keningnya. Ia melihat 2 orang adik perempuan Damar yang sedang berbelanja diawasi oleh kakaknya. Ketika Damar kemudian minta diri untuk mengikut adiknya yang masih belum selesai dengan tugas mereka, Saruju berkata kepada diri sendiri. Damar tentu juga dibayangi kegelisahan seperti ini, sehingga ia tidak mau membiarkan kedua adik perempuannya itu pergi tanpa diawasinya meskipun ancaman itu tidak akan dilakukan sekarang. Demikianlah, maka baru setelah kedua adiknya membeli semua keperluan keluarganya sehari-hari, keduanya diikuti oleh Damar meninggalkan regol pasar. Ternyata pasar itu masih cukup ramai. Bahkan masih juga ada beberapa orang yang baru datang untuk berbelanja. Agaknya mereka yang karena sesuatu hal tidak sempat untuk pergi ke pasar lebih pagi lagi. Namun dalam pada itu, maka sehari itu Damar diliputi oleh berbagai macam angan-angan sebagaimana juga Saruju. Kegelisahan mencengkam jantung mereka. Mereka sadar bahwa mereka tidak akan dapat mengelakkan diri dari ancaman itu. Satu demi satu keluarganya akan dibunuh jika mereka terlalu lambat melakukan tugas yang dibebankan kepada mereka. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ternyata betapapun tebal penyesalan menyesak di dada mereka, namun sudah tidak ada artinya sama sekali. Ancaman itu tetap akan dilaksanakan oleh Kirangga dan Nyi Wiradana. Satu-satu keluarganya akan terkapar dengan luka di dada, tembus oleh pedang para pengikut Kirangga dan Nyi Wiradana sebagaimana kelak dirinya sendiri. Hari yang satu telah meloncat ke hari yang lain. Rasanya begitu cepat.
Sementara itu Saruju dan Damar masih belum menemukan cara terbaik untuk melakukan tugas mereka. Sekali-sekali mereka berusaha untuk mendapat kesempatan berada di rumah Iswari, namun untuk datang terlalu sering ke padukuhan induk tanpa kepentingan yang memadai tentu akan sangat menarik perhatian. Dari hari ke hari keduanya mencari jalan. Bagaimana mereka harus membunuh Risang? Ternyata lebih baik jika kita orang asing sama sekali, berkata Damar. Cara yang kasar pernah dipergunakan oleh orang terdahulu telah menutup kemungkinan bagi kita untuk melakukannya sekarang. Dalam kesempatan yang jarang kita dapatkan, kita melihat Risang selalu diawasi oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Jika bukan Gandar, maka bibi itulah yang ada di dekatnya di samping pemomongnya. Saruju mengangguk-angguk. Namun akhirnya ia berkata, kita akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan cara lain kecuali membunuhnya sambil membunuh diri. Namun dengan demikian keluarga kita akan selamat. Saruju menundukkan kepalanya. Minggu pertama telah lewat. Sementara itu mereka belum melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Namun sementara itu Saruju dan Damar menjadi semakin rajin bekerja di antara anak-anak muda Tanah Perdikan Sembojan. Apapun yang dilakukan oleh anak-anak muda, maka Saruju dan Damar tentu ada di antara mereka. Tidak ada seorang pun di antara kawan-kawan mereka yang tahu, apakah sebenarnya yang sedang bergejolak di dalam dada mereka. Kegelisahan yang semakin lama semakin menyesak. Tetapi kesempatan masih belum terbuka bagi mereka. Meskipun Saruju dan Damar merupakan sebagian dari mereka yang dianggap mempunyai pengabdian yang baik, namun bagi keduanya masih belum diberi kesempatan untuk bertugas di rumah pemangku jabatan kepala Tanah Perdikan. Hanya para pengawal yang dipercaya sepenuhnya sajalah yang mendapat giliran bertugas di rumah Risang. Jika kita mendapat kesempatan seperti itu, desis Damar ketika keduanya bertemu dan membicarakan rencana-rencana mereka. Kita dan anak-anak muda seperti kita, tidak seorang pun yang mendapat kesempatan bertugas di rumah kepala Tanah Perdikan, sahut Saruju. Jadi bagaimana, bertanya Damar. Waktu kita semakin menyempit, sedangkan aku tidak ingin keluargaku mati. Siapa yang mau membiarkan keluarganya dibunuh seorang demi seorang, berkata Saruju. Bagi kita memang lebih baik membunuh daripada dibunuh. Keadaan Tanah Perdikan ini ternyata telah membius kita, sehingga kita telah kehilangan semangat berjuang sebagaimana telah membakar hati kita pada saat kita berangkat ke Tanah Perdikan ini. Damar mengerutkan keningnya. Sambil menarik nafas ia berkata namun tanpa gairah. Ya, kita telah kehilangan tekad yang membara. Suasana kehidupan di Tanah Perdikan ini jauh berbeda dengan suasana kehidupan di dalam sarang kita. Karena itu, kita memang harus bangkit. Kita harus bertindak dengan cepat tanpa ragu-ragu. Kita harus mampu menyingkirkan pengaruh yang telah mencengkam kita selama ini. Sementara kita sebenarnya tahu pasti bahwa kehidupan yang tenang, tentram ini adalah kehidupan yang semu semata-mata, berkata Saruju. Kita harus kembali kepada jiwa kita sebagai pejuang untuk membebaskan tanah ini dari tangan-tangan orang-orang yang tidak berhak, karena Iswari itu memang bukan orang yang dilahirkan di Tanah Perdikan ini. Damar mengangguk-angguk. Ia pun mencoba untuk menghayati kembali sikap sebagaimana saat mereka berangkat menuju ke Tanah Perdikan ini. Kenapa kita tidak bergerak di malam hari, bertanya Saruju. Damar mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia bertanya. Kita memasuki rumah itu sebagai laku seorang pencuri? Ya. Kita masuk rumah itu. Jika kita ketemukan bilik Risang, maka semuanya akan menjadi beres, berkata Saruju. Aku setuju. Tetapi apakah akan semudah itu, desis Damar? Kita akan mencobanya, sahut Saruju. Dengan demikian, maka mereka berdua mulai membuat rencana untuk bergerak di malam hari. Sebagai anak muda yang hampir setiap saat ikut serta dalam kegiatan anak-anak muda di Tanah Perdikan, maka mereka tahu pasti, tempat-tempat yang dapat mereka lalui, dan tempat-tempat yang harus dihindarinya. Bukan hanya di padukuhan mereka sendiri tetapi juga di padukuhan induk yang sekali-kali pernah mereka amati. Setelah rencana mereka menjadi masak, maka kedua anak muda itu pun mulai melakukannya. Mereka merasa lebih baik mencoba daripada tidak berbuat sama sekali. Sementara hari pun merayap terus mendekati batas waktu yang telah ditentukan. Di malam hari keduanya bertemu di tempat yang telah mereka tentukan. Kemudian dengan hati-hati keduanya pergi menuju ke padukuhan induk.
Dengan mudah mereka dapat menelusuri jalan yang paling aman sehingga mereka tidak bertemu dengan seorang pun yang akan mencurigainya. Demikian pula setelah mereka sampai ke padukuhan induk. Maka mereka pun mengetahui bagaimana mereka memasukinya tanpa melalui pintu-pintu regol yang manapun juga, karena regol-regol itu selalu diawasi oleh para pengawal yang bertugas meronda. Dengan mengendap-endap mereka berhasil mendekati dinding rumah kepala tanah perdikan. Namun yang terjadi adalah sebagaimana pernah terjadi dengan orang-orang terdahulu mencoba menghabisi risang. Mereka tidak dengan mudah menemukan bilik risang. Hampir semalam suntuk risang tidak terbangun jika tidur. Apalagi merengek dan menangis. Karena itu, maka usaha mereka untuk menemukan bilik risang pun sia-sia. Sementara itu, kedua orang anak muda itu sama sekali tidak berani memasuki rumah kepala tanah perdikan itu sebagaimana laku perampok. Mereka dapat merampok justru di kota Raja Pajang yang terkenal karena pasukannya yang kuat. Namun untuk memasuki rumah kepala tanah perdikan Sembojan dengan menggedor pintu maka keduanya berarti membunuh diri. Karena itu, maka usaha mereka untuk melakukan tugas mereka di malam hari telah mereka hentikan. Sementara itu, hari-hari pun telah menjadi sempit. Bulan pertama dari waktu yang diberikan sebagaimana batasan telah lewat. Jika dalam bulan berikutnya mereka tetap tidak mampu melakukan tugas mereka, maka seorang demi seorang keluarga mereka akan dihabisi. Sebenarnya lah ketika bulan pertama habis, ternyata Saruju dan Damar telah ditemui pula oleh petugas yang dikirim Kirangga dan Warsi. Berbeda dengan petugas yang terdahulu, maka kedua orang itu ternyata adalah dua orang yang kasar. Mereka tidak menemui Saruju dalam kesempatan yang baik. Tetapi mereka telah menunggu Saruju langsung di depan rumahnya. Saruju, berkata orang itu dengan serta-merta tanpa basa-basi. Aku mendapat tugas untuk memberimu peringatan. Sebulan telah lampau sejak perintah kepadamu diberikan, bahwa waktumu hanya sampai akhir bulan ini. Aku sudah tahu, jawab Saruju. Bulan pertama yang sudah genap sebulan telah lampau. Aku sudah sampai pada bulan berikutnya. Dan aku tidak akan pernah lupa, bahwa keselamatanku dan keluarga terancam jika aku gagal melakukan tugasku sampai akhir bulan ini. Bagus, berkata orang itu. Karena itu kau harus menyesuaikan diri. Jangan ajari aku seperti kanak-kanak, berkata Saruju. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kedua orang yang datang kepadanya itu menjadi tegang. Seorang yang telah dikenalnya itu pun kemudian berkata, kami hanya melakukan tugas. Peringatan itu justru satu kebaikan hati, bahwa Kirangga dan Nyi Wiradana tidak dengan serta-merta melepaskan kalian dan tahu-tahu waktu itu sudah habis, sehingga kalian baru menanggung akibat buruknya, karena seorang demi seorang keluargamu akan terbunuh. Sudah aku katakan, bahwa aku akan menyelesaikan tugasku pada waktu yang sudah ditentukan. Semua langkah sudah diatur dan direncanakan dengan saksama. Kami tidak mau gagal sebagaimana cara yang pernah diambil dengan kasar oleh orang-orang dungu itu sehingga tugasku justru menjadi semakin sulit, berkata Saruju. Lalu katanya pula, jika petugas kita terlalu sering dikirim untuk sekedar memberikan peringatan kepadaku dan Damar, maka hal itu pun akan dapat menghambat tugas kami. Jika kehadiran kalian dilihat oleh para pengawal dan mulai mencurigai aku, maka persoalannya akan berkembang semakin buruk bukan sebaliknya. Kami adalah orang-orang yang menjalankan tugas, sahut orang yang belum dikenal oleh Sarujuku. Jangan salahkan kami. Baik. Pesanku saja sampaikan kepada Kirangga, bahwa sebaiknya Kirangga tidak mengirimkan orang lagi kepadaku sampai saatnya aku berhasil, berkata Saruju. Dengan demikian maka Kirangga dan Nyi Wiradana sudah membantu tugas-tugas yang akan aku laksanakan. Kau terlalu berani mengucapkan pendapatmu. Tetapi kami mengerti. Kami akan menyampaikannya dengan cara yang sebaik-baiknya sehingga Kirangga dan Nyi Wiradana tidak menjadi marah dan mengambil langkah-langkah lain yang justru dapat menyudutkanmu. Jauh lebih sulit dari yang kau lakukan sekarang, berkata orang yang pernah merampok bersamanya di Pajang itu. Tidak. Kirangga dan Nyi Wiradana tentu akan mengerti maksud kami. Jika terjadi salah paham, maka cara kalian mengatakannya tentu tidak tepat sebagaimana aku maksudkan, atau bahkan kalian dapat membumbuinya sehingga kesannya menjadi buruk, atau bahkan memfitnah. Tetapi untuk melakukan tugas ini kami memang memerlukan bantuan dan pengertian. Bukan sekedar ancaman-ancaman melulu, berkata Saruju. Wajah kedua orang itu nampak menegang.
Namun orang yang pernah dikenalnya itu berkata, "Baiklah, aku minta diri. Jika aku lebih lama lagi di sini pembicaraan kita menjadi semakin keras. Dan akan datanglah hambatan yang sebenarnya bagimu." Saruju tidak menjawab. Dipandanginya saja kedua orang yang kemudian keluar dari halaman rumahnya itu. Namun demikian kedua orang itu keluar, dengan langkah yang lemah Saruju pergi ke kandang di sebelah rumahnya. Dengan jantung yang berdebaran ia duduk di teritisan kandangnya sambil merenungi dirinya sendiri. Bagi Saruju, maka hari depan adalah hari yang gelap. Ia tidak dapat membayangkan apakah yang akan terjadi. Apakah ia kelak akan dapat hidup sebagai layaknya kehidupan seseorang dengan sewajarnya? Apakah kelak ia dapat tinggal di sebuah rumah bersama sebuah keluarga yang manis? Yang terbayang di wajah Saruju adalah sarang perampok yang ganas sebagaimana pernah dialaminya. Orang-orang yang berwajah dan berhati keras seperti batu. Tanpa kelembutan dan gambaran masa depan yang bersih. Kawan-kawannya yang tinggal di sarang bersamanya yang lebih tua daripadanya pun hidup liar seperti dirinya dan anak-anak muda yang lain. Mereka tidak beristri dan beranak. Satu dua ada memang menyebut tentang istri dan anaknya. Tetapi mereka tidak pernah dapat berhubungan lagi karena keadaan. Bahkan ada di antara mereka yang memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan orang-orang di luar sarang jantungnya terasa berdegup semakin cepat. Karena itu, maka Damar ingin orang itu segera meninggalkan rumahnya. Jika mereka keluar, maka orang lain bagi mereka adalah sasaran perampokan dan kekerasan. Bagaimanapun juga, kehidupan yang demikian sangat mendebarkan jantung. Ketika Saruju ada di dalamnya, maka ia tidak terlalu banyak dapat melihat tentang kehidupan itu sendiri. Tetapi setelah ia berada di luarnya maka nampak olehnya, betapa kelamnya kehidupan yang demikian. Namun ia merasa terlalu sulit untuk melepaskan diri dari lingkungan itu. Keluarganya seorang demi seorang akan menjadi korban. Dan tentu yang terakhir adalah dirinya sendiri. Sementara itu, kedua orang yang pernah datang kepadanya itu telah pergi ke rumah Damar. Agak berbeda dengan Saruju, maka Damar yang biasanya sekeras Saruju itu menanggapinya dengan sikap yang lain. Damar tidak banyak memberikan tanggapan atas perintah yang dibawa oleh kedua orang itu. Sebagaimana Saruju maka seorang di antara keduanya itu telah dikenalnya. Ia pun terkejut ketika tiba-tiba saja kedua orang itu mengetuk pintu rumahnya keras-keras dan bertanya kepada salah seorang adiknya, apakah ia ada di rumah. Adiknya memang agak takut melihat kedua orang itu. Karena itu maka ia pun dengan tergesa-gesa memanggil Damar dan mengatakannya bahwa dua orang yang berwajah seram mencarinya. Damar memang sudah menduga. Karena itu, ketika ia melihat kedua orang itu berdiri di muka pintu, ia tidak terkejut lagi. Berbeda dengan Saruju maka Damar mempersilakan kedua orang itu untuk masuk ke rumahnya dan duduk di ruang dalam. Sehingga menurut perhitungan Damar, tidak ada orang lain yang melihatnya. Sementara itu ayahnya berada di sawah dan ibunya berada di dapur, sehingga pembicaraan mereka tidak akan didengar oleh orang lain. Bahkan adik-adiknya pun tidak akan berusaha mendengarkan percakapan mereka karena mereka merasa tidak berkepentingan. Kedua orang itu memang orang-orang yang kasar. Demikian mereka duduk di sebuah amben yang besar, maka kaki mereka pun langsung ditekuknya pada lututnya yang tegak tanpa menghiraukan apapun. Damar, berkata orang yang pernah dikenalnya itu sebagaimana ia berkata kepada Saruju. Aku datang untuk memberimu peringatan bahwa waktumu telah kau lalui hampir separuhnya. Damar mengangguk kecil. Katanya. Ya. Aku menyadari. Jika kau tidak dapat menyelesaikan pada waktu yang sudah ditentukan, maka kau tentu sudah dapat membayangkan akibatnya. Ya. Damar mengangguk-angguk. Karena itu, maka kau harus bersungguh-sungguh dengan tugasmu, berkata orang itu pula. Damar masih mengangguk-angguk sambil menjawab. Baiklah. Aku akan berusaha sejauh dapat aku lakukan. Jangan hanya sejauh dapat kau lakukan. Kau harus yakin bahwa tugas itu akan dapat kau selesaikan. Jika tidak maka satu-satu keluargamu akan dibunuh, berkata orang itu lagi. Jangan terlalu keras berbicara di ruang ini, berkata Damar. Aku dapat mendengar meskipun kau berbicara perlahan-lahan. Orang itu menarik nafas. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk. Baiklah, berkata orang itu. Aku minta diri. Aku hanya memberimu peringatan. Mudah-mudahan kau berhasil.
Damar memang tidak banyak memberikan tanggapan. Rasa-rasanya segan baginya untuk berbicara tentang tugasnya. Sebenarnya lah kedua orang itu pun segera meninggalkan rumah Damar. Demikian mereka melintasi halaman, maka adik Damar yang kecil yang sedang berada di halaman segera mendekati kakaknya, sambil bertanya. "Siapakah mereka, Kakang?" Damar mencoba tersenyum. Katanya, "Itu adalah orang-orang yang terbiasa menebangi kayu di hutan-hutan." "Heh, kau nampaknya takut kepada mereka?" "Ya. Aku takut," berkata adiknya. Damar berusaha untuk tertawa. Katanya, "Tidak apa-apa. Mereka tidak apa-apa. Tetapi kenapa mereka kemari?" "Apakah Kakang mempunyai hubungan dengan penebang kayu di hutan-hutan?" bertanya adiknya. "Tidak. Aku hanya mengenalnya. Dan mereka juga bertandang kemari," jawab Damar berbohong. Tetapi nampaklah adiknya yang kecil itu kurang yakin akan jawaban kakaknya itu. Tetapi ia tidak bertanya lebih banyak lagi. Bahkan adik Damar yang kecil itu pun telah meninggalkannya. Damar berdiri termangu-mangu memandang adiknya itu. Namun ia pun kemudian telah kembali masuk ke dalam rumahnya. Bahkan Damar itu telah masuk ke dalam biliknya. Dengan wajah muram Damar duduk merenungi dirinya sebagaimana dilakukan oleh Saruju. Angan-angannya bergejolak sebagaimana terjadi pada Saruju. Ternyata bahwa kedua orang itu mempunyai kesan dan sikap yang sama terhadap keadaan diri mereka dan masa depan mereka. "Gila," geram Damar. Namun seakan-akan ia tidak berkemampuan melawan nasib yang sangat buruk yang selalu membayanginya itu. Malam itu, Saruju dan Damar telah bertemu. Tetapi mereka sudah tidak lagi berusaha untuk mengintip rumah kepala tanah perdikannya. Mereka merasa tidak mampu untuk menembus dinding rumah itu, karena di dalam rumah itu terdapat orang-orang berilmu tinggi memagari Risang. Bahkan untuk mengetahui di mana Risang tidur pun mereka tidak berhasil. "Apa yang dapat kita lakukan?" berkata Saruju. "Di siang hari pun dalam kesempatan yang sedikit bagi kita memasuki halaman rumah Risang itu, kita selalu melihat bahwa anak itu selalu diawasi oleh orang-orang berilmu tinggi. Jika bukan Gandar, maka bibilah yang ada di dekatnya. Bahkan kadang-kadang ibunya sendiri atau kakek buyutnya. Memang tidak ada pilihan lain Saruju. Seperti yang pernah kita bicarakan. Kita harus melakukannya sambil membunuh diri," berkata Damar. "Namun dengan demikian keluarga kita akan selamat. Jika kita berhasil membunuh anak itu, meskipun kita sendiri menjadi korban, agaknya tidak apa-apa. Kita menjadi bebanten dari keselamatan keluarga kita sendiri," berkata Saruju. "Tetapi yang paling pahit adalah jika kita gagal dan kita justru tertangkap atau terbunuh. Maka keluarga yang kita tinggalkan pun akan mengalami nasib yang paling buruk. Mereka akan menjadi sasaran kemarahan Ki Rangga Gupita dan Nyi Wiradana, sementara itu orang-orang tanah perdikan ini pun akan menyoroti mereka sebagai keluarga pengkhianat. Mereka akan tersisih dari pergaulan dan terutama adik-adik kita, akan kehilangan masa depannya. Sementara itu, dalam kepahitan hidup dan keterasingan, maka puncak daripada penderitaan mereka adalah ujung-ujung senjata orang-orang Ki Rangga Gupita dan Nyi Wiradana." Damar merenungi kata-kata itu. Tetapi dadanya bagaikan pecah jika teringat olehnya kedua adik perempuannya. Apakah mereka juga merasa menjadi korban? Dalam pada itu Saruju pun berkata, "Sudahlah. Besok kita bicarakan lebih lanjut. Marilah kita pergi ke Gardu." Damar mengangguk. Tetapi seperti biasanya keduanya tidak selalu bersama-sama. Saruju pergi dahulu, baru kemudian Damar menyusulnya. Agar tidak menimbulkan kesan bahwa mereka masih terikat secara khusus. Di Gardu anak-anak muda yang berkumpul berkelakar seperti biasanya. Bukan hanya mereka yang sedang bertugas, tetapi banyak anak-anak muda yang lain ikut duduk dan bergurau untuk mengisi kekosongan waktu mereka di malam hari. Namun jika mereka sudah mulai mengantuk, kecuali yang bertugas, langsung saja menjatuhkan diri dan tidur di gardu itu pula, sehingga kadang-kadang di gardu itu justru berjejalan anak-anak muda yang tertidur, sementara mereka yang sedang bertugas justru berada di luar gardu. Namun malam itu Saruju dan Damar tidak nampak gembira seperti biasanya. Hanya sekali-kali saja mereka ikut tertawa. Namun keduanya lebih banyak dipengaruhi oleh kegelisahan mereka tentang diri mereka sendiri, terutama keluarga mereka. Apalagi jika mereka berada di tengah-tengah kawan-kawannya.
Anak-anak muda Tanah Perdikan itu bukan saja anak-anak muda yang pandai menyabit rumput dan bersenandung di padang penggembalaan, atau mencangkul di sawah dan menebang kayu di hutan. Namun anak-anak muda itu pada umumnya juga memiliki ilmu kanuragan meskipun baru dasarnya saja. Bahkan ada di antara mereka yang telah mendapat tempaan secara khusus dan menjadi pemimpin kelompok pengawal di padukuhannya. Dalam pada itu, ketika kawan-kawannya yang lain sudah tertidur di gardu, sementara mereka yang bertugas meronda sedang berkeliling dan justru menitipkan gardu itu kepada Damar dan Saruju yang tidak tertidur, maka Saruju sempat berdesis. Apakah aku dapat mempunyai keberanian untuk meninggalkan kehidupan seperti ini dan kembali ke dalam kehidupan yang kelam? Damar menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian berdesis perlahan-lahan. Sebenarnya aku pun berpendapat demikian. Tetapi bagaimana dengan keluarga kita? Mungkin kita sendiri tidak akan berpikir lagi tentang mati. Kita sebenarnya sudah lama mati dan kini mendapat kesempatan untuk hidup kembali meskipun seolah-olah hanya sekedar pinjaman. Tetapi bagaimana dengan ayah, ibu dan adik-adik? Itulah soalnya, berkata Saruju. Namun aku tiba-tiba saja mempunyai pendapat. Tetapi jangan tergesa-gesa sebab aku mengkhianati perjuangan Jipang. Damar memandang Saruju dengan tajamnya. Namun kemudian ia bertanya. Kita berusaha mempertahankan kehidupan kita sekarang, sekaligus mempertahankan hidup keluarga kita? Bahkan jika terpaksa dengan kekerasan sekalipun? Saruju menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya, hanya satu impian yang ngayawara. Kita benar-benar sudah dicengkam oleh kuku-kuku yang tajam. Apapun yang akan kita lakukan atau tidak melakukannya sama sekali berarti kematian. Damar mengangguk-angguk. Katanya, aku tahu yang kau pikirkan. Jika kita tidak berhasil membunuh Risang, maka tugas kita akan beralih. Mempertahankan hidup kita dan keluarga kita. Saruju memandang Damar dengan ragu-ragu. Namun Damar kemudian telah berkata, jangan ragu-ragu. Aku tidak akan mengkhianatimu. Jika kau berpendirian demikian, maka aku pun akan bersikap yang sama pula. Saruju termangu-mangu, sejenak. Namun kemudian ia menggeretakkan giginya. Kita harus berhasil membunuh anak itu. Aku tidak mau seorang pun dari keluargaku akan terbunuh. Damar mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Keduanya pun kemudian terdiam. Yang terdengar adalah dengkur yang bersahutan di gardu. Anak-anak muda yang tidur nyenyak, sama sekali tidak menghiraukan apa yang bergejolak di hati Saruju dan Damar. Sejenak kemudian Saruju yang gelisah itu pun telah berbaring pula berdesakan dengan kawan-kawannya yang tertidur sehingga udara malam tidak terasa mendingin. Damarlah yang kemudian duduk di atas amben yang tinggi, yang dibuat anak-anak muda itu, di sebelah gardu itu, diselimutinya dirinya dengan kain panjang sambil memeluk lutut. Gambaran-gambaran yang beraneka datang dan pergi dari rongga matanya. Namun akhirnya ia hanya menggeretakkan giginya. Demikianlah hari-hari berikutnya kedua orang anak muda itu memang berusaha untuk dapat semakin dekat dengan rumah kepala Tanah Perdikan apapun alasannya. Namun dalam kesempatan yang jarang itu, mereka sama sekali tidak dapat berbuat sesuatu. Risang yang semakin tangkas itu selalu berada di bawah lindungan orang-orang yang berilmu tinggi. Bahkan untuk melakukan tugasnya sambil membunuh diri pun agaknya tidak mungkin dilakukannya. Sementara itu hari-hari pun merambat semakin dekat dengan batas akhir dari waktu yang diberikan oleh Ki Ranggagupita. Ketika separuh dari bulan yang kedua itu telah lewat, maka pada satu malam Damar berkata, aku akan dapat menjadi gila karena tugas ini. Saruju mengangguk-angguk. Katanya, kita sudah dipengaruhi oleh satu kehidupan yang hanya berlandaskan kepentingan duniawi. Kita harus berusaha menyingkirkannya dari diri kita. Kita harus kembali kepada jiwa perjuangan kita. Dengan demikian kita tidak akan menjadi ragu-ragu. Ragu-ragu atau tidak ragu-ragu. Tetapi kesempatan itu memang tidak ada, berkata Damar. Saruju menarik nafas dalam-dalam. Namun ia masih mencoba menggeretakkan giginya sambil berkata, kita akan menyerbu memasuki halaman rumah itu di siang hari esok, apapun yang terjadi. Nah, bukankah kita memang sudah menjadi gila? Jika hal itu kita lakukan, maka kita benar-benar telah gila seperti yang aku katakan. Kita akan mati di tangan para pengawal sebelum kita menyentuh anak itu. Sementara keluarga kita akan menjadi sasaran kemarahan orang-orang Tanah Perdikan ini.
Sekaligus kemarahan Kirangga dan Nyi Wiradana, desis Damar. Saruju menggeram. Dengan nada rendah ia kemudian berkata, "Ya, kita memang akan menjadi gila." Namun bagaimanapun juga, keduanya masih belum menemukan kesempatan apapun juga untuk melakukannya. Adalah di luar dugaan mereka, ketika pada suatu hari, mereka mendengar dari anak-anak muda, yang berada di gardu, bahwa esok pagi Iswari akan melihat ujung hutan yang menjorok memasuki tanah perdikan di sisi selatan. Hutan itu akan dapat diusahakan sebagian untuk dijadikan tanah persawahan. Agaknya orang-orang tanah perdikan Sembojan memang memerlukan tanah baru, yang dapat diusahakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Tetapi Iswari tidak dengan serta-merta memerintahkan agar mereka menebangi hutan sekehendak hati. Baik di sisi selatan, utara, atau yang berada di sebelah timur yang masih merupakan hutan yang lebat yang sebagian besar memang berada di daerah tanah perdikan Sembojan itu sendiri. "Apa yang dapat kita lakukan?" berkata Damar. "Kita tidak tahu, apakah anak itu akan dibawanya atau tidak," berkata Saruju. "Jika dibawa," bertanya Damar pula. "Kita tetap tidak dapat berbuat apa-apa," jawab Saruju. "Lalu, tetapi, jika anak itu ditinggalkannya di rumah maka kita dapat mencobanya." "Kita akan pergi ke rumah kepala, tanah perdikan sementara Iswari pergi?" bertanya Damar. "Ya. Adalah kebetulan bahwa jambu air di rumahku sedang berbuah lebat. Aku akan memetiknya dan memilih yang paling baik untuk kita bawa ke rumah Iswari," berkata Saruju. "Lalu, apakah yang dapat aku pergunakan sebagai alasan untuk pergi ke rumah kepala tanah perdikan itu?" bertanya Damar. "Kata pergi bersama-sama. Mungkin ada orang yang mencurigai kita justru pada saat Iswari pergi. Tetapi bukankah kita akan melakukan tugas kita meskipun seandainya sambil membunuh diri?" sahut Saruju. "Ya. Kita akan mati. Dan sanakadang di rumah kita akan tetap hidup. Tetapi hidup mereka pun tidak ubahnya dengan mati, karena semua orang di tanah perdikan ini akan memusuhi mereka," desis Damar. "Jangan menjadi cengeng seperti itu. Bukankah kita prajurit Jipang yang perkasa, yang tidak akan berkhianat meskipun kita terperosok ke dalam lautan madu sekalipun?" geram Saruju. Damar menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia mengetahui bahwa yang diucapkan Saruju itu tidak sesuai dengan gejolak perasaannya yang kacau sebagaimana perasaannya sendiri. Sehingga, karena itu maka sambil mengangguk-angguk Damar menyahut, "Ya. Kita adalah orang-orang perkasa. Betapapun kita diburu oleh kegelisahan bahkan ketakutan." Saruju tersenyum betapapun kecutnya. Namun, hari itu Saruju memang memetik buah jambu airnya. Cukup banyak. Kemudian memilih yang paling baik di antara jambu air yang setenggok itu disiapkan untuk diantar ke rumah Iswari esok. Dalam pada itu, semalam suntuk Saruju hampir tidak dapat tidur barang sekejap pun. Kegelisahan memang mencengkam jantungnya. Bahkan seperti yang dikatakan Damar, bahwa mereka akan dapat menjadi gila dengan tugas itu. Ketika ayam jantan berkokok menjelang dini, Saruju sudah siap dengan jambunya. Tetapi ia tidak dapat segera berangkat ke rumah Iswari, karena menurut kabar yang didengarnya, baru ketika matahari sepenggalah, Iswari akan pergi ke hutan itu untuk melihat dan menancapkan patok-patok atas bagian yang akan dijadikan persawahan. Terasa hari bergerak dengan malasnya. Lambat sekali. Bahkan rasa-rasanya tidak bergerak, karena matahari tidak segera terbit. Saruju terkejut ketika ibunya bertanya dengan suara lembut keibuan. "Kau nampak gelisah sekali Saruju. Bukankah tidak pantas kau pergi sepagi ini hanya untuk memberikan jambu itu ke rumah kepala tanah perdikan?" Saruju mengangguk kecil katanya. "Aku memang gelisah biung. Tetapi tidak apa-apa. Aku hanya berpikir, apakah mungkin aku juga mendapat kesempatan mengerjakan sawah yang akan dibuat di bekas hutan yang akan ditebang itu?" Oh, ibunya mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, "Jangan gelisah. Seharusnya kau tidak perlu memikirkannya. Bukankah sawah kita cukup luas? Tetapi bukankah aku tidak sendiri? Sawah itu akan dibagikan kepadaku dan adik-adikku kelak. Jika aku mendapat tanah itu, maka biarlah tanah kita sekarang diberikan kepada adik-adik saja." Ibunya tersenyum. Katanya, "Kau tidak usah berpikir sejauh itu. Mungkin kehidupan kita akan berubah.
Jika keadaan tanah perdikan ini semakin baik, maka kita akan mendapatkan kesempatan-kesempatan baru kemudian, berkata ibunya. Saruju menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat mengatakan gejolak perasaannya yang sebenarnya. Betapa lambannya, namun akhirnya matahari pun terbit juga. Bahkan kemudian memanjat langit dan sampailah saatnya matahari itu sepenggalah. Dengan jantung yang berdegupan keras, Saruju telah membawa sebakul jambu air yang paling baik dari hasil kebunnya menuju ke padukuhan. Di sudut padukuhan ditemuinya Damar telah menunggunya. Nampaknya Damar pun telah dicengkam oleh kegelisahan pula. Berdua mereka telah pergi ke padukuhan induk. Mereka telah mulai kehilangan pertimbangan-pertimbangan nalar mereka yang bening. Jika untuk waktu-waktu sebelumnya keduanya masih mampu menghindari kemungkinan pergi bersama-sama justru karena mereka berdua telah menyerah bersama-sama pula, maka saat itu mereka telah melupakannya. Ketika mereka mendekati padukuhan induk, maka mereka mengetahui bahwa Iswari memang sudah berangkat bersama beberapa orang pemimpin tanah perdikan yang lain dan beberapa orang bekal dari padukuhan-padukuhan yang dianggap miskin, karena tanahnya yang kurang baik. Mereka akan melihat dan menilai hutan di sisi selatan, apakah hutan itu akan dapat memberikan kemungkinan-kemungkinan baru bagi tanah perdikan Sembojan. Mereka telah berangkat, berkata Saruju. Anak itu tentu tidak dibawa serta. Mudah-mudahan, berkata Damar. Saruju tidak menjawab lagi. Namun jantungnya lah yang berdegupan semakin keras. Demikian mereka memasuki regol halaman rumah kepala tanah perdikan itu, maka keringat telah membasahi tubuh kedua anak muda itu. Ketika seorang penjaga bertanya kepada mereka, maka mereka pun telah menjadi gagap. Apakah kau mempunyai kepentingan dengan Nyi Wiradana? Bertanya pengawal itu yang sudah dikenalnya pula dengan baik. Saruju menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun telah mencoba tersenyum sambil berkata, "Ya, aku ingin menghadap." Nyi Wiradana sudah berangkat, jawab pengawal itu. Oh, Saruju mengangguk-angguk. Tetapi Saruju pun kemudian berkata, "Tetapi apa salahnya jika kau mengetahuinya? Aku akan memberikan jambu hasil kebunku sendiri kepada anak Nyi Wiradana yang nakal itu." Hanya itu, bertanya pengawal itu. Saruju tertawa, katanya. "Tidak. Aku juga akan memohon kepada Nyi Wiradana untuk dapat berbuat sesuatu atas hutan itu. Sebagaimana kau ketahui, tanah kami berdua terlalu sempit untuk dibagi-bagikan dengan adik-adik kami kelak." Oh, pengawal itu mengangguk-angguk. Katanya. "Tetapi menurut pendengaranku, tanah itu terutama akan diberikan kepada orang-orang yang tinggal di padukuhan-padukuhan yang paling miskin di tanah perdikan ini karena tanah garapannya tidak lagi memberikan harapan." Itulah agaknya yang mendorong Nyi Wiradana untuk membuka hutan baru dan berusaha menghutankan kembali tanah-tanah yang tidak lagi dapat digarap sebagai tanah persawahan. Saruju mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia berkata, "Baiklah. Jika demikian biarlah aku menghadap Nyi Wiradana nanti sore. Sekarang, biarlah aku memberikan jambu ini kepada Risang. Aku tidak tahu apakah anak itu menyukainya atau tidak." Pengawal itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Aku tidak melihat anak itu sejak pagi. Namun entahlah. Cobalah bertanya kepada orang dalam." "Tetapi lewat pintu yang mana?" bertanya Saruju. "Masuk sajalah lewat seket heng itu. Di longkangan akan kau temui seseorang. Atau jika tidak maka kau dapat mengetuk pintu butulan," berkata pengawal itu. Saruju mengangguk kecil. Ia pun kemudian berjalan bersama Damar memasuki seket heng. Jantung kedua orang anak muda itu menjadi semakin berdebar-debar karenanya. Karena di longkangan belakang seket heng itu tidak terdapat seorang pun, maka Saruju memang telah mengetuk pintu butulan. Sementara itu ia berdesis. "Damar, tataplah langit untuk yang terakhir. Kita akan membunuh diri sekarang ini." Damar menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Apapun yang akan terjadi." Saruju mengangguk. Katanya, "Kita adalah pahlawan-pahlawan yang pantas mendapat penghargaan tertinggi jika Jipang kelak benar-benar berdiri." Namun tiba-tiba saja Damar tersenyum. Tetapi senyumnya terasa pahit sekali. Saruju yang termangu-mangu itu pun sekali lagi mengetuk pintu butulan. Semakin keras. Sejenak kemudian terdengar langkah mendekati pintu. Ketika pintu terbuka, seorang perempuan telah berdiri di depan pintu.
Oh, Saruju menjadi gagap. Sebenarnya aku ingin menghadap Nyi Wiradana untuk sedikit berbicara tentang tanah. Tetapi ternyata Nyi Wiradana telah berangkat. Ya, sahut perempuan itu. Bersama para bekel dan beberapa orang bebahu. Jika demikian, maka biarlah aku memberikan jambu yang aku petik langsung dari kebun sendiri kepada Risang. Mudah-mudahan ia menyukainya, berkata Saruju. Perempuan itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya. Sayang, Risang sedang tidur. Sepagi ini, bertanya Saruju. Bukankah matahari baru naik? Badannya agak kurang sehat. Semalam anak itu panas dan pagi ini baru dapat tidur agak nyenyak. Karena itu, maka ibunya berpesan agar anak itu tidak dibangunkan sampai saatnya ia bangun sendiri, berkata perempuan itu. Saruju dan Damar menjadi berdebar-debar. Satu kesempatan yang paling baik bagi mereka. Mungkin kesempatan yang demikian baru akan datang beberapa bulan lagi, melampaui jatah waktu yang diberikan kepada mereka. Karena itu, maka tiba-tiba Damar pun berkata, Bibi, apakah kami berdua diperbolehkan untuk menengoknya barang sejenak? Jika anak itu sudah terbangun, kami akan memberikan jambu air ini. Anak itu tentu senang menerimanya. Tetapi ibunya berpesan, agar tidak seorang pun mengganggunya, berkata perempuan itu. Kami tidak akan mengganggunya. Kami tidak akan membangunkannya. Kami hanya akan menengoknya. Ia sangat lucu, lincah bahkan tangkas menurut umurnya, melampaui ketangkasan anak-anak sebayanya, berkata Damar. Perempuan itu ragu-ragu. Namun kemudian katanya. Baiklah. Masuklah. Damar memandang Saruju sejenak. Dadanya menjadi berdebar-debar. Jika mereka berhasil menengok anak itu, maka mereka akan mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya meskipun mereka berdua kemudian akan mati. Mudah-mudahan para pemimpin dan keluarga Nyi Wiradana pergi bersamanya, sehingga hanya pemomong sajalah yang menungguinya, berkata kedua anak muda itu di dalam hatinya. Kedua anak muda itu mengikuti perempuan yang membawanya masuk ke ruang dalam. Ternyata bilik Risang ada di sentong kiri di antara 3 sentong yang berjajar menghadap ke ruang tengah. Namun kedua orang anak muda itu tertegun. Mereka untuk sesaat berdiri mematung. Di atas tikar pandan yang dibentangkan di depan bilik sebelah kiri, yang disebut oleh perempuan itu sebagai bilik yang dipergunakan oleh Risang dan pemomongnya, duduk seorang laki-laki yang rambutnya sudah mulai memutih. Kiai Badra. Tulang belulang kedua anak muda itu bagaikan terlepas dari sendi-sendinya. Harapan mereka untuk melakukan tugas mereka tiba-tiba bagaikan terbang ditiup angin. Mereka tahu pasti, siapakah Kiai Badra itu dan sampai di mana kemampuan laki-laki tua itu. Sementara itu, ia adalah kakek buyut Risang yang disebutnya sedang sakit itu. Dada mereka bergetar ketika mereka mendengar suara orang tua itu. Marilah Ngger. Duduklah. Kedua anak muda itu bagaikan tidak berdaya untuk berbuat lain kecuali sebagaimana dikatakan oleh Kiai Badra itu. Sambil menjinjing sekeranjang jambu air, Saruju bergeser mendekati diikuti oleh Damar. Kedua anak muda itu pun kemudian duduk di depan pintu sentong kiri. Marilah Ngger. Apakah Angger berdua mempunyai keperluan? Berkata Kiai Badra. Sesaat keduanya bagaikan membeku. Namun kemudian Saruju pun menjawab. Ya Kiai. Sebenarnya lah kami berdua ingin menghadap Nyi Wiradana. Apakah ada masalah yang timbul di antara kalian? Bertanya Kiai Badra. Bukan di antara kami Kiai. Tetapi kami berdua ingin mengajukan permohonan kepada Nyi Wiradana, jawab Saruju. Permohonan apa? Bertanya orang tua itu. Bukankah Nyi Wiradana berniat untuk membuka hutan bagi tanah persawahan? Jawab Saruju pula. Sebenarnya lah bahwa kami ingin memohon agar kami diperkenankan untuk ikut menggarap tanah itu. Kiai Badra mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya. Memang kalian harus menemui Nyi Wiradana. Hanya Nyi Wiradana yang dapat memberikan keputusan. Tetapi apakah orang tua kalian memang tidak mempunyai sebidang tanah garapan yang baik? Ayah memang mempunyai sebidang tanah garapan. Tetapi jika aku diperkenankan mendapatkan tanah, maka aku tidak akan mengganggu orang tuaku lagi. Aku ingin berdiri sendiri sementara tanah orang tuaku dapat diberikan kepada adik-adikku, berkata Saruju. Aku juga ingin berbuat demikian Kiai, sahut Damar. Kami ingin membuktikan pula, bahwa kami masih mempunyai kemauan bekerja dan ikut membangun tanah perdikan ini.
Kiai Badra mengangguk-angguk. Katanya, aku dapat menghargai sikap kalian, anak-anak muda. Tetapi segalanya tergantung sekali kepada Nyi Wiradana. Ya Kiai. Aku mengerti. Saruju pun mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya. Tetapi Kiai. Selain menghadap Nyi Wiradana, kami ingin memberikan jambu air ini kepada Risang. Aku dengar anak itu sedang sakit. Bersambung ke episode 65. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.